Horas, Horas, Horas. Saya DF Saraju, Bupati Simalungun. Di pagi yang cerah ini, saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Simalungun. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada saat ini kita dalam situasi yang sangat masyarakat merasa tidak nyaman karenanya ada COVID-19 ini. Kami jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun telah berapa kali membuat sampel melalui rapid test. Ternyata kami juga tidak menyangka baik pasien yang meninggal selalu kami lakukan rapid test kepada keluarganya, tapi selalu ada yang kita temukan adalah positif. Apa yang perlu kita cermati, Bapak Ibu, keluarga saya, sahabat saya, semuanya yang ada masyarakat di Kabupaten Simalungun. Kita mari menahan diri. Kalau kita bisa sama-sama menahan diri, ini bisa cepat berakhir. Jangan lagi kita dulu ke tempat keramaian, jaga jarak, berkomunikasi dengan sesama kita, dengan sesama teman. Bahkan anak dan suami istri pun di rumah harus menjaga jarak pada saat ini. Ketika kita sudah menjaga jarak, berarti otomatis kita sudah mencegah bahwa virus itu minimal bisa kita hindarkan. Kami juga mengajak para seluruh masyarakat Simalungun. Masih banyak saya lihat yang belum menahan diri. Salah satu contoh, masih nongkrong-nongkrong di warung, bahkan seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, Bapak Ibu, betapa sedihnya. Maka semakin lamalah nanti penderitaan ini kita alami. Untuk itu saya mengajak kita jaga diri kita. Bagi orang yang sudah kena, tidak perlu khawatir, jangan cemas. Tim kesehatan kita siap untuk memberikan pelayanan. Dan hampir setiap hari kami cek bagaimana persiapannya, obat apa yang diberikan, bagaimana perkembangan pasien itu. Karena tujuan kami adalah ingin menyembuhkan. Itu tujuan utama, menyembuhkan. Ketika dia sudah sembuh, dan kami juga akan umumkan, kami kembalikan. Maka lockdown itu juga akan dibuka kembali. Dibuka, dia boleh beradaptasi dengan siapapun, tapi tetap jaga jarak. Akhir-akhir ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, siapapun tidak mau kena virus ini. Dan ini bukanlah salah satu penyakit yang bisa dikatakan penyakit yang datang dibuat sendiri, bukan. Tapi ini ke siapa saja bisa datang. Siapa saja bisa kena. Sepanjang bagaimana dia daya tahan tubuhnya dan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sesama keluarga, apakah dia masih tetap ke tempat-tempat yang rame-rame. Kalaupun ada yang sudah ditemukan, jangan dibuat dia seolah-olah seperti narapidana yang mencekam. Tapi berikanlah kepada mereka dukungan moral, dukungan spiritual, karena mereka juga adalah sahabat dan keluarga kita.
Ketika kita mendukung, mungkin melihat mereka sedang di dalam, dari jauh boleh menyapa. Apa kabar Inang, kabar Lek, tapi jaga jarak. Sekalipun dia diisolasi. Mungkin dia diisolasi di rumah. Jangan dianggap seolah-olah begitu dia diisolasi, bahwa ini adalah seolah-olah musuh kita. Tidak. Mereka yang kena itu juga bukan musuh kita. Tapi tujuan kita supaya mempercepat pemulihan di daerah-daerah kita yang sudah kena. Akhir-akhir ini kalau ada yang kena, kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka kami harus rawat ke rumah sakit. Ada 3 rumah sakit di Simalungun. 1 rumah sakit Parapat, 1 rumah sakit Ronda Hai, 1 rumah sakit perdagangan. Ini 3 wajib menerima pasien ini. Wajib. Jadi bukan pilih kasih. Wajib. Persyaratannya wajib apa? Dokternya ada, fasilitasnya ada. Itu persyaratan wajib. Kalau tadi rumah sakitnya ada, dokternya nggak ada, itu baru nggak boleh. Kenapa? Betapa kasihannya mereka sudah mengalami penderitaan ini. Malah sudah kita seolah-olah mengucilkan dia. Terus mau dirawat juga di Simalungun. Kita merasa keberatan. Mereka juga adalah manusia. Mereka juga adalah masyarakat kita. Sahabat kita, tulang kita, namburu kita, lahir kita. Kita semua keluarga. Saya mengajak sekali lagi, jikalau ada pasien yang dikatakan positif, dirawat katakan di sebuah rumah sakit, bukan berarti rumah sakit itu menjadi angker. Tidak. Biasa aja aktivitas yang ada di situ, karena dia diisolasi. Tapi ketika Bapak Ibu masuk isolasi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di sekitar rumah sakit itu, tidak ada masalah. Dan saya buktikan. Saya datang ke perdagangan. Saya lihat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena mereka diisolasi di dalam kamar, bukan mereka keluar. Sehingga dia diisolasi di kamar, dilayani oleh dokter, dilayani oleh manajemen. Kalau jaraknya, pintunya tertutup, itu tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan isolasi itu, ada pasien itu di dalam, dia tidak menggunakan masker, baju yang sudah ditetapkan, itu salah. Tapi kalau kita seperti biasa saja, tidak masuk ke dalam, kita mungkin punya keluarga juga yang sakit, tapi bukan COVID ini, kita melihat keluarga kita yang sakit itu, tidak ada masalah. Karena pintunya tertutup. Pintunya tertutup. Ingat, penyakit ini bukan datang dari udara. Ketika dia batuk, kena kita, maka suruh jaga jarak. Tangan kita kotor, ada orang menempel di situ virus itu. Lantas kita garut-garutkan ke muka, kita sapu-sapu, atau kadang kita lupa sambil merokok, kita juga ngisap. Kadang-kadang keringatan, lapkan ke muka, itu yang mengakibatkan. Jadi kalau dari udara tidak. Makanya sekarang dianjurkan oleh pemerintah, semua wajib memakai masker. Saya minta maaf, pemerintah Kabupaten Simalungun sedang berupaya menyiapkan masker. Karena di mana-mana tidak ada, kita sudah minta home industry yang ada di Kabupaten Simalungun untuk membuatkan masker. Dinas Deperindak sudah saya perintahkan, sehingga masker ini semoga cepat datang, akan kita bagikan. Gunakan masker. Gunakan masker. Masker, cuci tangan yang bersih, tubuh yang sehat, hanya itu yang bisa menolong. Tapi yang bisa mencelakakan kita hanya 4 faktor.
dan mencelakakan kita. Kita seolah-olah tidak takut. Ada pesta kita datang, salam-salaman lagi masih. Berbicara masih satu meja tanpa jarak. Ini sangat berbahaya. Malas cuci tangan. Tiba-tiba makan saja, nggak ada apa-apa, malas cuci tangan. Tidak suka olahraga. Faktor-faktor inilah yang membuat yang kita khawatirkan ini bisa menempel di tubuh kita. Sekali lagi, saya mengajak seluruh orang tua saya, sahabat saya, keluarga saya, klien saya, semua orang yang cinta terhadap Kabupaten Simalungun. Mari kita bergandeng tangan. Sekalipun kita tidak memegang saling tangan, tapi hati kita adalah hangat. Semua masyarakat Simalungun ini adalah bagian dari tubuh kita. Untuk itu, jangan sesekali mengucilkan mereka. Jangan sesekali membuat kebijakan-kebijakan yang menyinggung perasaan orang yang sedang mengalami penderitaan ini. Untuk itu, saya yakinkan tidak ada masalah di rumah sakit. Mau kita lewat-lewat, saya berani datang ke rumah sakit itu. Saya berani datang. Dan hampir seminggu 3 kali saya datang ke rumah sakit itu. Saya cek. Saya bertanggung jawab. Saya cek. Sebagai ketua gugus, sebagai bupati yang dipilih oleh masyarakat, tentu saya harus di depan. Untuk itu, jangan khawatir. Sekali lagi, mari kita lawan corona ini. Kita lawan corona ini karena ini adalah musuh kita yang tidak kelihatan. Kalau kita punya musuh kelihatan, kita bisa menghindar. Tapi ini kita tidak tahu siapa musuh kita. Untuk itu, mari kita doakan Simalungun ini. Dan kita doakan juga keluarga kita pada saat ini yang diisolasi, yang sedang dirawat. Kami berjuang habis-habisan untuk memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat Simalungun. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Mari dukung kami, doakan kami. Inilah harapan saya sebagai bupati yang dipilih oleh masyarakat. Saya ingin garda terdepan untuk membantu masyarakat di akhir-akhir jabatan saya. Horas, 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 horas.